Oke, we are live. Nah, kali ini kita akan bicara straight to the point to the business owner yang pernah ngalamin bisnis online sebelumnya dan saat ini juga punya usaha berupa sebuah perusahaan. Nanti kalian akan dengar. Salam kenal kembali dari Debbie yang ada di Jerman, dan Kak Vicky, makasih sudah datang kembali ke sini untuk share your experience and inspire other people untuk teman-teman sesama kita rantauan yang mau memulai bisnis atau looking for another way untuk another stream of income gitu. Karena kan banyak di luar sana jenis usaha yang bisa kita jalanin dari rumah ataupun yang kita jalanin di luar dari rumah. Oke, kita pengen gain some knowledge from you, Kak, karena kamu punya dua pengalaman di mana kamu jalanin usaha online di luar dari online yang bisnis yang kita sekarang jalanin dengan online bisnis yang di sana di luaran, dan kamu punya usaha juga. Nah, kita pengen get the ideas, what are the comparisons between those online businesses yang pernah kamu jalankan sebelumnya dengan traditional business yang kamu jalankan masih sampai sekarang dengan digital business yang platform kita. Nah, kamu bisa kenalan dulu, kasih tahu teman-teman yang nanti nonton replay juga, and then we can ask questions. There you go. Oke. Thank you ya Kak Debbie udah diajak live talk hari ini. Halo teman-teman semua, buat teman-teman yang belum pernah ketemu aku sebelumnya atau belum pernah lihat, nama aku Vicky, Vicky Chapman. Aku saat ini tinggal di Adelaide, South Australia. Benar kata Kak Debbie, sebelumnya aku pernah menjalankan bisnis online, tapi saat ini aku main jobku adalah sebagai karyawan pegawai negeri, istilahnya ya PNS, pegawai negeri di South Australia. Aku juga jalanin bisnis tradisional bersama suami di bidang commercial cleaning service. Nah, waktu aku jalanin bisnis online itu sebenarnya aku udah jalanin bisnis cleaningku gitu istilahnya ya. Jadi itu udah jalan sekitar 10 tahunan deh gitu. Nah, tapi ada situasi di mana aku merasa istilahnya aku bukan nggak secure juga dengan kerjaan, tapi aku ngerasa kayaknya aku nggak bakalan harus ngelakuin ini terus selamanya gitu istilahnya. Nanti pada saat aku harus akhirnya give up job gitu, aku mau ngelakuin apa gitu, karena di luar itu kan walaupun kita nanti ada pensiun, tapi untuk lifestyle, bukan lifestyle lah istilahnya, kita kan migran ya istilahnya. Nah, kita kan nanti mau pulang ke Indo atau segala macam gitu. Banyak kebutuhan yang nanti harus membutuhkan fund gitu istilahnya, income expenses gitulah ya. Dan aku merasa pada saat itu kalau misalnya aku hanya ngandalin pensiunku, aku nggak bakalan cukup istilahnya gitu. Karena pada saat aku punya kerjaan dan punya bisnis pun, aku nggak punya ekstra gitu untuk saving, untuk emergency, saving untuk bahkan cuma mau liburan gitu ya. Itu aku benar-benar harus benar-benar save-nya gitu. Jadi aku pikir kalau seandainya nanti aku pensiun gimana gitu. Nah, oleh sebab itu aku cari tuh online bisnis. Aku pikir karena aku kerja udah 13 jaman sehari, itu aku nggak mungkin lagi harus cari extra income yang harus aku present gitu. Jadi ketemu online bisnis waktu itu, karena yang aku pikir paling cocok. Nah, online bisnis yang pertama itu karena aku baru mulai ya, jadi aku nggak punya pengalaman, nggak tahu mau bagaimana, cuman aku lihat banyak orang yang sukses waktu itu. Jadi aku pikir oke deh aku jalanin, tapi ternyata itu susahnya minta ampun. Jadi dan aku nggak punya support gitu, jadi aku nggak bisa minta bantuan, jadi aku bener-bener one man show. Jadi aku jalanin 1 tahun dan karena terlalu banyak obstacle-nya, akhirnya aku nggak jadi, istilahnya aku stop gitu. Terus aku ketemu yang kedua itu lumayan agak sedikit. Aku boleh tanya, yang pertama itu dia tipenya seperti apa? Apakah dropshipping? Yang pertama itu yang pertama itu direct selling.
Jadi aku beli produk di luar gitu ya. Aku harus searching produk di luar dan aku nggak bisa beli satu-satu. Jadi aku harus beli di atas 500 pieces gitu. Jadi ada shop di outsource, bukan outsource, overseas gitu ya. Terus aku beli, terus dikirim ke Australia gitu. Jadi aku harus punya inventory gitu. Jadi aku harus punya inventory. Nah, pada saat aku menjalankan itu, mereka punya paket sebenarnya gitu. Cuma paketnya itu mahal banget Kak. Jadi aku nggak mampu. Jadi aku pikir paketnya itu kalau misalnya kita mau yang kualitasnya kita benar-benar cuma terima bersih ya, istilahnya ada warehouse, ada apa segala macam, itu hampir 30 ribuan waktu itu. Jadi itu tahun 2017. Itu tahun 2017. Dan aku pikir wow gila mahal banget gitu. Jadi aku pikir, dan itu belum termasuk kalau aku harus beli produk, dan itu di luar produk, jadi hanya paket aja mereka yang urus semuanya. Dan aku pikir wah kayaknya nggak mungkin, aku nggak mampu. Jadi aku jalanin sendiri secara manual. Aku beli produk sendiri, order sendiri, cari supplier sendiri, terus kirim ke sini. Dan aku packaging sendiri, aku foto sendiri, bikin bikin flyer sendiri, terus aku kirim sendiri gitu. Semuanya pokoknya aku sendirian. Nah, itu yang akhirnya bikin aku exhausted karena aku nggak punya waktu untuk buat kayak begitu-begituan. Jadi akhirnya 1 tahun terus terang ya Kak Debbie, aku nggak dapat apa-apa, cuman ya itu istilahnya cuma barang itu aja aku beli, dan nggak berhasil karena aku nggak tahu mau market di mana, mau promosi di mana, waktu itu belum ada kayak Facebook gila-gilaan keren kayak gini gitu, maksudnya kita ada sosial media ya, waktu itu belum terlalu booming gitu. Jadi ya udahlah, aku hitung-hitung loss aja lah gitu istilahnya. Nah, ketemu dengan yang kedua itu lumayan agak straightforward sih, karena itu modelnya kayak e-commerce dropshipping ya. Jadi aku hanya middleman antara supplier dan si customer gitu. Jadi aku tetap harus searching produk gitu loh. Aku tetap harus cari produk. Cuma cari produknya itu ditentuin sama platform ini yang aku ikut join ya gitu. Nah, salah satunya yang mempersulit itu adalah pada saat kita pilih produk, kita harus submit produk-produk yang mau kita promosiin. Kalau si platform kita bilang, oh ini produknya bukan winning product, nggak bisa gitu. Jadi kita harus kasih 10 per minggu. 10. Kalau misalnya sama mereka ditolak, kita harus cari lagi. Jadi kita cari terus sampai mereka terima produk kita yang boleh kita jual di platformnya dia. Karena aku harus buka toko pada saat itu, ada salah satu platform toko ya, kayak Shopify gitu-gitu deh. Nah, aku harus punya itu, dan itu kan subscription juga ya, setiap bulan kita harus bayar. Nah, itu aku nggak perlu beli produk untungnya, tapi aku connect dari supplier dan si customer. Hanya saja yang mempersulit itu adalah aku nggak punya quality assurance, karena produk yang aku pilih, aku nggak tahu apakah itu benar-benar produknya bagus atau enggak gitu. Karena aku nggak ngerti, aku nggak lihat barangnya gitu. Jadi aku hanya pesan barang, terus nanti dari supplier dikirim ke customerku gitu. Nah, yang bisnis kedua ini yang bikin aku agak lebih stres dari yang pertama, karena banyak produk yang akhirnya broken dan akhirnya yang nggak sesuai dengan apa yang aku tampilkan di shopku gitu. Karena pada saat si customer terima, itu ternyata 180 derajat berbeda sama apa yang mereka order. Jadi itu yang bikin aku kena komplain berkali-kali. Aku bener-bener banyak banget yang komplain, dan pada saat aku coba hubungin supplier, ternyata mereka shutdown, mereka udah nggak operate lagi gitu. Jadi oh my god, itu bener-bener aku udah nggak tahu lagi bagaimana.
So after those experiences, of course kan yang namanya usaha online, sebenarnya online atau offline pun kita yang namanya usaha pasti there is something to solve other people's problem ya kan, either itu jasa ataupun produk ya. Itu yang people need to be aware in any kind of business, offline, online, either service or product, that's how we are making income gitu. Nah, from your experiences dari dua businesses online tersebut, compare sekarang bisnismu yang ketiga, which is online business, dengan platform kita punya, which is kita franchise ya, kinda seperti franchise, kita udah punya sistem segala macam. Gimana kamu compare dengan our platform dengan dua platform yang really exactly make a huge difference, apa di luar dari income-nya yang huge different juga ya kan, yang udah kamu dapatkan. itu yang paling so I've seen your journey which is so inspiring, karena orang-orang kan banyak ngelihat government employee udah settle gitu, kamu udah punya usaha juga, sebuah perusahaan gitu, dan being employed by a government juga udah settle, but sekarang memang udah zamannya as everything is so expensive ya kan Kak, mortgage makin naik, inflasi udah gila-gilaan. So seperti yang kamu bilang, kalau kita mau cover our lifestyle yang pengen pulang setiap tahun atau 2 kali setahun dan have fun and pamper our families, kita punya another pocket, butuh another pocket of source of income. Nah, comparison yang kamu dapatkan antara bisnis yang sekarang dengan bisnis dua lainnya apa yang make a huge difference? Kalau karena waktu aku awal-awal kan aku belum tahu ya income-nya gimana ya nggak sih kita kalau waktu awal-awal mulai. Tapi yang paling signifikan adalah yang paling banget signifikan itu adalah aku nggak perlu aku nggak perlu cari-cari produk. Aku nggak perlu cari produk, itu yang paling bikin aku exhausted gitu, karena aku nggak tahu apa yang bagus gitu, yang istilahnya kualitasnya bagus, useful gitu ya, yang orang pakai, terus yang semua orang di dunia pakai istilahnya gitu. Yang namanya online bisnis kan kita harus cari sesuatu yang semua orang menggunakannya gitu. Kalau misalnya cuman kayak jaket gitu, kan itu cuman orang-orang di negara dingin aja yang bisa pakai, yang tinggal di pulau-pulau itu kan nggak mungkin gitu kan istilahnya. Jadi iya, exactly. Jadi ada produk-produk yang hanya dipakai hanya untuk beberapa negara atau beberapa orang aja gitu. Nah, itu yang aku nggak tahu gitu istilahnya, apa yang orang suka, apa yang orang cari, apa yang lagi booming, apa yang lagi in, apa yang lagi itu kan nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita mau online bisnis dan kita harus menjual produk, tapi produknya dipakai sama orang di seluruh dunia, itu kan berarti marketnya lebih mengglobal dong istilahnya lah, semua orang pakai gitu istilahnya ya nggak. Nah, itu yang aku nggak tahu pada saat itu. Nah, itu yang aku suka di sini, aku nggak perlu harus cari-cari, searching ini, iya betul, winning product, karena semuanya itu udah ada paketnya kalau di sini gitu. Kita tuh benar-benar dalam satu paket semua udah termasuk training dan sistem dan support dan produk dan segala macam. Nah, yang aku bilang training, nah itu lagi training di platform kita yang sekarang kita pakai ini itu amat sangat lengkap gitu. Pada saat aku di bisnis yang kedua itu aku hanya untuk trainingnya aja Kak, aku hanya sampai di level keempat pada saat itu. Satu level aku harus bayar 2.700 pada saat itu. Nah, pada saat level keempat aku nggak dapat apa-apa dan aku tetap harus bayar training terus, dan aku pikir sampai training level keberapa sampai aku bisa menghasilkan gitu loh. Jadi itu yang aku suka di sini, karena training itu adalah termasuk startup kita. Pada saat kita mulai jalanin bisnis ini, kita nggak perlu lagi harus bayar training. Training kita itu udah lengkap dari A sampai Z, dan itu benar-benar video based.
aku bisa ngerti karena aku aplikasinya sambil kita belajar. Kalau zaman dulu, aku trainingnya itu kayak PDF, kayak kita kuliah, tapi nggak di dalam kelas gitu istilahnya. Jadi kamu harus belajar membaca, habis itu kamu cari apps, dan apps itu extra cost lagi, kamu harus bayar apps-nya gitu istilahnya. Nah, itu yang bikin aku exhausted karena aku nggak ada yang ajarin. Nah, kalau di sini kita tuh punya support, punya mentor, punya komunitas, kita punya apa eksklusif komunitas Indonesia istilahnya gitu ya. Itu yang aku nggak dapat di mana-mana. Dan pada saat aku masuk ke sini dan aku ketemu komunitas yang amat sangat solid dan full support, itu yang bikin aku sampai survive sekarang sampai 3 tahun. Oke. Jadi istilahnya apa namanya, my presence speak louder gitu. Istilahnya aku di sini 3 tahun, aku nggak akan stay di sini 3 tahun kalau aku orangnya, soalnya aku orangnya gitu, kalau misalnya aku yakin aku udah nggak bisa, aku langsung back off karena aku nggak mau wasting time istilahnya gitu ya. Tapi kalau aku lihat ada potensial dan it is actually potensial, aku akan stay karena kalau banyak orang yang bisa dan mereka bukan siapa-siapa juga awalnya pada saat mereka start. So what's the difference gitu loh istilahnya. Karena kita semua pakai training yang sama, kita dapat support yang sama, kita dikasih paket yang sama, kita apanya semuanya sama. Hanya sekarang tergantung apakah kamu mau mengaplikasikannya atau enggak gitu aja. Good point, thank you banget Kak. Karena berarti yang kamu tidak dapatkan di 2 bisnis online sebelumnya adalah training, which is kamu pay extra di sana, berarti ada hidden cost yang nggak di-manage sama mereka saat itu. Dan di bisnis kita semuanya package free ya, training itu free, di mana levelnya sampai advance level, dan itu kita dapatkan semuanya gratis. Lalu support community dan sistem ya kan, I know kalau di online aku bayanginnya kayak online shop lah ya. Online shop kan kamu butuh aplikasi banyak juga tuh, lumayan website, terus mungkin kamu harus build CEO itu search engine automation. So Exactly. jadi itu kan yang akan di-run ke website kalian, website kita supaya lebih sering muncul di orang pada saat search engine gitu. Nah, banyak orang yang nggak ngerti begituan kan. Gitu. Iya. Jadi Dan satu lagi Kak, aku mau nambahin. Waktu aku e-commerce, setiap produk aku harus punya website sendiri. Jadi produk itu aku nggak bisa combine jadi satu. Beda sama kalau Amazon atau eBay gitu ya. Itu kita bisa punya toko dan kita bisa jual apa aja gitu. Kalau yang di e-commerce itu nggak bisa. Jadi apa yang kamu jual itu hanya boleh satu website. Isinya itu toh. Kalau kamu mau jual yang lain, kamu harus bikin website baru lagi. Gitu. Jadi aku waktu itu cuma punya 2 aja gitu karena aku nggak mau punya banyak website gitu. Nah, itu yang kayak begitu-begitunya banyak kayak istilahnya gini, kita ngelihat di sosial media atau orang promosi atau advertising atau apa, memang banyak yang kelihatannya wah keren gitu. Tapi after kamu deep down itu akan kebuka semuanya gitu. Jadi istilahnya itulah bagusnya kalau misalnya kita mau mulai. Itu lebih bagus kalau kita benar-benar observe gitu. Bicara atau lihat informasinya, cari searching gitu ya istilahnya, atau kalau mau ngobrol sama orang gitu yang udah menjalankan bisnis itu gitu. Karena kalau misalnya kita benar-benar buta dan kita cuman dengar sana sini, pada saat kita udah terlanjur terjun, kita udah nggak tahu lagi mau keluarnya bagaimana karena udah terlanjur gitu. Tapi kalau seandainya kita ngomong sama orang yang jalanin bisnis dan kita minta informasi dan segala macam dan dijelaskan secara detail, at least kan kita tahu, oh ternyata harus begini, terus kita bisa ngambil keputusan, kita jalanin apa enggak ya gitu. Itu yang aku suka di bisnis ini karena kita dikasih pilihan. Kamu boleh lihat, nonton sampai sedetail-detailnya
dan kamu dikasih waktu istilahnya gitu ya untuk memutuskan kamu mau menjalankan bisnis ini atau enggak gitu. Karena at the end of the day ini bisnis ini bukan kerjaan ya, kita bukan employee gitu loh. Mhm. Kita udah kalau kita mau jalanin bisnis, kita pun harus melihat sebagai orang-orang di luar sana yang menjalankan bisnis gitu. Banyak kan, pasti kita di sini kan tahu banyak orang yang menjalankan bisnis, banyak buku, banyak banyak audible, banyak apalah yang bisa kita lihat. Orang yang jalanin bisnis kan nggak cuma orang yang ece-ece doang gitu. Kalau misalnya kita mau sukses, kita harus ngelihat orang yang udah sukses gitu loh istilahnya. Apa yang mereka lakukan? Kita nggak bisa lihat pada saat kita lihat mereka, wah mereka udah sukses pasti kita bisa begitu. Tapi kan kita nggak tahu perjalanannya mereka tuh kayak apa gitu. Nah itu yang kita harus prepare. Bisa nggak kita kalau kita mau jalanin bisnis kita harus ready untuk itu gitu. Karena orang sekarang banyak yang, yuk kita hore-hore jalanin bisnis tapi mereka nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau ini, nggak mau itu, tapi maunya sukses gitu kayak siapa sih kayak Robert Kiyosaki atau apa gitu lah istilahnya. Dia kan dia kan dia kan sampai ke sananya itu kayak apa gitu istilahnya. Dan di bisnis ini aku sukanya begitu juga orang-orang yang udah sukses itu mereka mengajarkan kita bagaimana sampai mereka bisa di tahap itu gitu. Jadi kalau kalian mau kayak kita, kalian harus ready juga untuk menjalankan apa yang kita jalani gitu. Kalau enggak ya kalian sampai setakat itu aja gitu. Iya, setuju. Menurutku 4 tahun jalanin bisnis ini yang paling penting itu bikin kita sukses adalah sistem sama support yang ada gitu. Iya nggak sih? Sama halnya kalau kita jadi orang tua atau kita jadi punya keluarga, kalau kita nggak support anak yang pintar untuk kasih support secara mental, secara financial, secara ilmu, dia akan nggak akan berkembang gitu Berkembang ke betul. the best version of themselves gitu ya. Nah sama kayak guru lah ya dan murid. Kan guru itu support sistem kita ya sebagai keluarga karena dengan ada guru akan ngajarin gitu ya. Sama di bisnis ini pun ada support system dan community di mana kalau kita nggak tahu kita ada tempat bertanya. Kalau mungkin kayak kalau kamu nggak tahu kalau misalnya kayak kamu bisnismu sekarang yang cleaning company Tradisional. tradisional itu I don't know if you stuck and you don't know what to do you need to figure out yourself ya nggak sih kamu siapa mau kamu tempat bertanya ya kan paling curhat sama suami ya kan nah iya, gimana exactly. nih gitu. Tradisional itu lebih barbarian kalau buat aku Pak karena kita compete to each other even sharing site aja kita belum tentu mau istilahnya oh kamu kerja di sini ya iya oh di site yang mana gitu belum tentu kita mau kasih tahu karena nanti mereka akan kasih flyer ke tempat itu dan mereka cut your price they cut your price jadi comparison kalau di sini kita bilangnya comparison price jadi mereka sebarin flyer mereka kasih comparison price gitu berapa yang kamu bayar cleaner yang sekarang saya cut by $5 atau saya cut by 2%. Kayak gitu modelnya gitu. Nah, jadi itu lebih barbarian kalau buat aku kalau di tradisional bisnis. Jadi kita bener-bener nggak ada support yang kayak gini sekarang ini semuanya mau ngajarin orang buat jadi sukses. Ya jarang banget gitu. Aku punya pengalaman dulu papaku punya usaha ada sebuah PT lah ya atau sebuah usaha gitu ya di Jakarta. Aku lihat kerja kerasnya dia untuk bikin usaha meskipun punya usaha tapi bisa dibilang kayak karyawan juga sih. Karena apa-apa yang harus dijalanin dia juga yang ngerjain. Sendiri. Iya, meskipun ada karyawan lah ya, ada yang bantu, tetap cost of expenses-nya itu banyak gitu. Maksudnya apa ya? Overhead cost-nya gitu. Untuk bayarin karyawan, untuk bayar toko atau kantornya gitu dan itu kan fixed cost istilahnya ya yang harus mau ada income gak ada income tetap harus pengeluarannya segitu yang harus dikeluarkan gitu. Nah, yang aku suka di bisnis ini kita nggak ada those overheads gitu. Jadi as long as kita mau bawa bisnis ke Indonesia, mau jalan-jalan kemana ke luar negeri, kita nggak perlu rent office gitu. Modal laptop sama handphone kita bisa do the business anywhere. Nah, enaknya nggak ada yang ribet-ribet seperti itu. Tetap
lapor pajak ya kan, income kita tetap lapor Mm-mm. pajak. Kalau aku di Jerman, kamu di Australia, kamu bayar lapor pajak di sana, ABN segala macam. Of course, it's like regular business pada umumnya. Hanya saja Mm-mm. bedanya kalau di traditional business lebih ke overhead cost yang Mm. dipunya di sana, tapi kok insurance ya kan, itu kan perlu Ya, ekstra lumayan tuh banyak tiap banget. Oh, bulan banyak fix banget, Kak. insurance untuk mobil yang ada untuk usaha, insurance usahanya, insurance ya Mm. itulah. Tapi kalau online business yang tadi kamu bilang nggak ada support system, kamu tetap harus figure out yourself, kamu need to find winning product, compete with each Mm. other product yang belum vendor kamu tetap cari untuk delivery and packaging. So basically itu yang kita nggak lakukan dan di bisnis ini di platform kita. Bisnis ini. Jadi Mm-mm. I'm so grateful karena kamu punya dua kerjaan yang fix saat ini, which is your employment with sebagai PNS dan usahamu di cleaning, tapi kamu tetap bisa pick however long you want to do the business on daily basis, right? Mm-mm. And Betul. itu yang nggak bisa kita temuin, jarang kita bisa temuin di bisnis lainnya, online businesses out there. Mm-mm. So, Karena aku sebelum jalanin bisnis ini aku udah aku sempat bicara sama suami waktu itu, walaupun waktu aku jalani bisnis ini dia skeptical ya, dia nggak begitu setuju sebenarnya karena dia udah lihat bagaimana aku jatuh bangunnya di dua online bisnis sebelumnya itu. Tapi cleaning bisnis aku ini emang bener-bener exhausted gitu ya istilahnya, itu yang membuat aku sama suami itu merasa kita terpenjara bener gitu, kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa libur, kita nggak bisa karena kayak yang kamu bilang, kita harus melakukan pekerjaan itu sendirian gitu. Apalagi kalau misalnya karyawan berhenti, karyawan nggak bisa kerja apa segala macam, mau nggak mau kita harus take over kan. Jadi kalau seandainya kita udah mau set untuk pergi atau untuk liburan untuk apa, terus tiba-tiba ada kerjaan, mau nggak mau kita harus cancel deh gitu istilahnya, kita harus terpaksa harus jalanin itu gitu karena kita kan nggak bisa nggak kayak online bisnis istilahnya, kita bisa bawa buat liburan, kita bisa bawa kemana-mana gitu. Kalau di tradisional bisnis kan kita nggak bisa kayak gitu, jadi mau nggak mau kita harus present all the time, dan lagi marketnya kecil gitu. Aku kayak di sini juga kalau misalnya cleaning aku hanya di Adelaide aja, kalau aku mau cari ke state lain berarti aku harus buka lagi bisnis di state lain gitu kan istilahnya, terus harus cari lagi karyawan di sana yang bisa manage di sana gitu. Itu yang agak ribet monitornya gitu. Jadi itu yang aku seneng sih istilahnya dengan online bisnis yang kita punya sekarang bentuk franchise kayak gini. Itu kalau buat aku bener-bener time saving banget gitu istilahnya dengan apa yang aku dapetin sekarang ya Kak. Jadi aku juga nggak menghabiskan waktu berjam-jam gitu, tapi istilahnya income-nya itu udah hampir sama dengan pendapatanku dari cleaning business gitu. Oh wow, dari cleaning business. Okay, that's amazing. Ya Kak, I'm so happy for you karena I mean I've been watching your journey, how you inspire tetap sama teman-teman kita yang dulu feeling skeptical karena pada zamanku dulu I didn't have somebody untuk aku look up to. Jadi aku nggak punya orang yang bisa, orang Indonesian lah ya particularly, karena kan kalau kita ngelihat ada orang sesama kita yang juga sukses jalan this kind of business, of course kita ngerasa convinced gitu ya, ngerasa trust more lah istilahnya. Oh, betul. Dia bisa, kenapa aku nggak bisa gitu. Dia di Australia juga, Debbie di Jerman juga, kenapa aku di Jerman atau di Australia juga nggak bisa. So kamu lumayan banyak inspire teman-teman yang di luar negeri ya, yang istilahnya berani to step more gitu, to try dig more information seperti kamu bilang, nonton webinarnya ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang nonton replay saat ini atau nanti kalian akan dapatkan. Jadi intinya bisnis kita franchise business ya, everything that you need to have a business it's already included. Oke, remember di dalam sebuah bisnis untuk making another stream of income kamu harus either ada jasa atau produk, any kind. Nah itu ya sumber penghasilannya. Hanya saja bedanya kan how to do it online tanpa bugging,
friends or family, tanpa seperti Kak Vicky bilang di bisnis sebelumnya delivery atau pikirin warehouse, pikirin packaging, kita nggak ada lakukan itu. Nah, nah semuanya everything included. Pokoknya sistem kita udah punya, training, website segala macam. Pokoknya everything that you need to build and start your own business, it's here. Jadi kalau kalian ingin punya another stream of income tanpa tinggalkan kerjaan, maybe this is the one for you gitu ya. What do you think? Something to add gitu. Jadi untuk teman-teman maybe out there yang mikirin, I wanna start something online, but I don't know how to start or where to start. Kalau aku sih buat teman-teman sama kayak pada saat aku mulai bisnis ini gitu ya, istilahnya kembali lagi ke kita gitu. Sebenarnya apa sih yang ingin kita capai di hidup kita gitu loh istilahnya. Apalagi buat teman-teman yang perantauan ya istilahnya. Kita kan belum tentu juga tinggal di sini selamanya. Ya kalau misalnya mau tinggal di sini selamanya juga ya bagus juga sih istilahnya gitu. Tapi kita kan hidup nggak cuma sendiri gitu. Kita punya keluarga di Indonesia, kita juga punya keluarga di sini gitu. Apakah dengan situasi kita sekarang ini, pada saat nanti 10 atau 15 tahun lagi gitu ya, apakah kita akan menjadi lebih baik atau kita akan di situ-situ aja gitu istilahnya. Dalam artian, apakah kita akan achieve apa yang mau kita capai, misalnya membantu orang lain, membantu keluarga, bikin keluarga lebih baik, menjadikan kita juga lebih baik gitu. Apakah kita akan achieve itu dalam 10 atau 15 tahun lagi, atau kita hanya di sini-sini aja gitu. Maksudnya kerja, and that's it. Terus pensiun, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena aku lihat banyak banget orang-orang yang mereka di sini ya istilahnya udah di level tinggi gitu di sini. Terus mereka pensiun. Tapi dengan lifestyle yang udah biasa mereka punya pada saat mereka masih kerja dan mereka menjalankan meneruskan lifestyle itu pada saat mereka pensiun, lama-lama mereka nggak punya apa-apa. Akhirnya mereka end up bener-bener nggak punya apa-apa gitu loh. Nah itu yang aku nggak mau kejadian kayak gitu pada saat aku nanti pensiun gitu. Makanya aku mempersiapkan ini gitu pada saat aku masih bisa. Dan yang namanya bisnis kan kita tahu kita tuh investasi bukan buat orang-orang, kita investasi buat diri kita sendiri gitu. Apa sih yang hari gini yang enggak ini ya Kak istilahnya semuanya itu pasti ada expense gitu loh istilahnya. Kita mau ngelamar kerja aja kita pasti pergi ke salon beli baju baru, terus kita pergi kita pokoknya bayar bensin, isi bensin ya kan, beli iya tiket, benar, bikin tiket CV. parking. Exactly. So kalau semuanya mau apa-apa gratis ya susah juga istilahnya. Orang mau jual pisang goreng juga mereka kan tetap harus beli pisangnya dulu, harus beli tepung, beli apa. Sesimpel apapun yang namanya bisnis pasti ada cost apapun itu istilahnya. Istilahnya kalau cuma buat printing apa segala macam itu pasti ada gitu. Tapi kalau misalnya mau free tapi nggak ngapa-ngapain terus istilahnya mau dapat akhirnya 1 million ya nggak mungkin juga gitu. Kayak gimana ya aku juga mau begitu. Oke. Istilahnya ya kadang-kadang kita harus make sense kadang-kadang sama dunia yang sudah modern sekarang. We have to make sense gitu. Kita nggak bisa lagi cuman berpikir secara small gitu. Intinya itu aja sih. Thank you so much. Ya itu ngasih gemplang tuh ya. Benar, nothing is free. Tapi webinar kita gratis kok. Ya, jadi untuk teman-teman yang ingin belajar dapat some insight tentang bisnisnya, kalian bisa nonton kalian bisa komen di bawah, nanti kita kasih linknya untuk nonton gratis webinar. Nah itu nanti 90 minutes. Nah nanti kalian bisa kita undang ke Facebook group, jadi kalian bisa observe di sana potensi income-nya itu berapa besar sih, apakah benar bisa seperti Kak Vicky bilang tadi bisa hampir over pas her cleaning company untuk income-nya gitu. Itu lumayan gede ya kalau menurutku. Apalagi kalau cuma bisa dijadikan side hustle aja gitu. Karena saat ini kan Kak Vicky masih kerja
tapi keep doing the business and then having that amount of money gitu ya, close to her income from cleaning company, it's a huge one ya kalau menurutku. So thank you Kak Vicky, I really appreciate your time untuk inspire more people out there, khususnya sama kita yang juga looking out for another way to make money or make another stream of income from home. Kalian bisa lakukan bisnisnya dari handphone, dari laptop, webinarnya gratis, ya, tanya kalau misalnya ada yang belum mengerti, jadi kita bisa guide juga nanti ke depannya. Ya, thank you so much Kak, and then I hope it's helpful, and we see us in the next live then. Okay, bye for now. Thank you everyone. Thank you. Bye.